Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan kami Yesus Kristus, selamat malam Roh Kudus. Hadirlah Engkau Roh Kudus pada malam hari ini memimpin pembacaan Alkitab dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ajarkan kami Tuhan untuk kami dapat mengerti setiap firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang terkasih, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita baca ya. 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud, bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatannya. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ya, sebentar sayang. Pada waktu itu majulah Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remalia Raja Israel untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Pada masa itu Rezin Raja Aram mengembalikan Elat kepada Edom. Lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur mengatakan, "Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Israel yang telah bangkit menyerang aku." Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rezin dibunuhnya. Sesudah itu pergilah Raja Ahaz menemui Tiglat-Pileser Raja Asyur ke Damsyik. Setelah Raja Ahaz melihat mezbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mezbah itu menurut perbuatannya yang tepat. Lalu Imam Uria mendirikan mezbah tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik. Demikianlah dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahaz dari Damsyik. Setelah raja pulang dari Damsyik, maka raja melihat mezbah itu, lalu mendekatlah raja kepada mezbah itu, naik ke atasnya, membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mezbah itu dan menyiramkan. Oke guys, kita baca Alkitab ya, sama-sama kita baca ya. Tetapi ia menyuruh menggeser mezbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan, dari antara mezbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu. Kemudian Raja Ahaz memerintahkan kepada Imam Uria, bakarlah di atas mezbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian raja.
lagi korban bakaran dan korban sajian dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri. Dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan. Tetapi mezbah tembaga itu adalah urusanku. Lalu Imam Uria melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahaz. Sesudah itu Raja Ahaz memotong papan penutup kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Juga laut itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya dan ditaruhnya di atas alas batu. Selanjutnya demi Raja Asyur disingkirkannya dari rumah Tuhan serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan. Juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di atas Daud. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser, Raja Asyur maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So Raja Mesir dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menaruh mereka tinggal di Hala, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Fir'aun Raja Mesir, dan karena telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel, dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan orang-orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik, "Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka.
Mereka menolak kerajaannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturan yang telah diperingatkannya pada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekelilingi mereka walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka. Janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Orang-orang Samaria. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang tuanku angkut tertawan dan yang tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannyalah singa-singa di antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka. Oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat Allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Orang-orang Babel yang membuat patung Sukot Benot, orang-orang Kuta membuat patung Nergal, orang-orang Hamat membuat patung Asima, dan orang-orang Awa membuat patung Nibas dan Tartak. Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelek dan Anamelek, para Allah di Sefarwaim. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Orang-orang inilah yang melakukan ibadat bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit
pengorbanan itu. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi pada itu mereka beribadah kepada Allah. Mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan sampai hari ini. Mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan, hukum dan undang-undang dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka memberi perintah kepada mereka. Janganlah berbakti kepada Allah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu, dengan melakukan senantiasa dengan setia, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah-Allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain, melainkan kepada Tuhan Allahmu. Kamu harus berbakti, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tetapi pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Baik anak-anak mereka dengan cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Guys, kita lanjut ya. Sekarang 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 37 ya guys. Kita sama-sama membaca ya. Kalau ada yang mau join silakan gabung ya. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tempat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Dia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela Raja Israel, majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutnyalah itu sesudah lewat 3 tahun. Dan tahun ke-6 zaman Hizkia,
Itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel. Direbutlah Samaria, Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembangunan ke Asyur dan menempatkan mereka di halal pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan dan kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjian, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Guys, Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubun negeri Yehuda. Lalu mereka merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Karena apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas, dan Hizkia memberikan segala perak yang terdapat di dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Allah yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda, diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Wow. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima kepada istana dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di Jalan Raja dan Padang tukang penatu, dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitra negara, serta Yoab bin Asaf, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, "Baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya." Terima kasih ya yang sudah join ya. Terima kasih yang udah tap-tap layar. Terima kasih yang udah share videonya. Terima kasih juga yang ikut membaca ya. Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkia, Sebna, dan Yoa kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti, tetapi jangan berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru manusia agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah dia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku.
Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap daripadamu akan makan dari pohon anggur dan dari pohon aren serta minum dari umurnya, sampai aku datang dan membawakan kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini. Suatu negeri yang bergandum dan berair anggur. Suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan serangannya masing-masing dari tangan Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para ahli Taurat negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku, sehingga di antara mereka Allah sanggup, tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia? Jangan kamu menjawab. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia kepala istana, dan Sebna panitia negara, dan Yoab bin Asaf bendahara negara menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkannya, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung. Wow, terima kasih ya yang sudah like ya. Terima kasih juga udah tap-tap layar. Kita lanjut ya. Terima kasih juga yang sudah share videonya ya, supaya kita sama-sama membacakan Alkitab tentunya. Dua Raja-Raja ya. Kitab apa, novel apa, buku sejarah. Kitab sayang. Nih Alkitab tuh. Alkitab nih, nampak nggak bacanya? Alkitab ya. Tuh Alkitab. Alkitab sayang, ini hadiah yang dari suamiku di tahun 2013 sayang. Udah 11 tahun ini Alkitab tuh. Nih, ulang tahun saya di tanggal 11 November 2013. Tuh, untuk saya dari sang suami. Tuh, pas kan? Jadi saya baca setiap hari, dia jadinya seperti ini kondisinya, tapi masih layak untuk dibaca. Tuh, setiap hari saya baca 10 pasal ya. Pagi hari perjanjian baru 10 pasal, malam hari perjanjian lama 10 pasal. Jadi kalau sudah 10 pasal, sudah selesai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saya ulangin lagi. Kitab Kejadian sampai Wahyu, saya ulangin lagi, seperti itu ya. Seperti itu sayang. Ini Alkitab sayang. Tuh, kondisinya seperti ini udah. Tapi masih layak dibaca, bagus tuh. Nih, 2000 suami saya kasih saya 2013. Tuh. 2013 tuh, wow. Yang penting isinya ya. 2013 dibeli suami saya. Dua Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 37. Demikian firman Tuhan. Terima kasih yang udah tap-tap layar ya. Terima kasih juga sudah share videonya, dan terima kasih yang udah komen. Dan kalau mau join membaca Alkitab silakan join ya. Demikian firman Tuhan. Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Eliakim kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan menselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya,
Beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan dari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengarkan segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal itu. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap apakah yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya, sehingga ia mendengarkan suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu raja mendengarkan tentang Tirhaka raja Ethiopia berita yang demikian, sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dan dengan pesan, beginilah kalau harus kamu katakan kepada Hizkia raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan kepada Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada negeri ini, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskannya? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezeb, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamad dan Arpad, raja kota Sarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengalihkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi yang mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib raja Asyur telah kudengarkan. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan putri Yerusalem, ya. Telah geleng-geleng kepala di belakangmu, siapa yang engkau cela dan engkau hujat, terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu, dan memandang dengan sombong terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan perantaraan utusan-utusanmu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku orang naik ke tempat-tempat tinggi dan di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar.
pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonnya yang hebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengarkan bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu, sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas soto atau gandum yang layu sebelum ia masuk. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau membentuk atau mengamuk terhadap aku, oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dari sinilah yang akan terjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga menabur. Siapa, Dek? Excel? Oke. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan tumbuh orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput giat. Cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Wow guys, kita sudah baca ya Alkitab pada malam hari ini ya. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Guys, terima kasih ya yang sudah
gabung ya baca Alkitab pada malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah benar-benar mengikuti dari awal sampai akhir ya. Tuhan Yesus kiranya yang memberkati kita semua. Bye-bye sayang, bye-bye. Salam kasih dari Kota Batam. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.